Ada 8 poin. Empati, self-disclosure, acceptance, genuineness, concreteness, open close question, alternatif, dan challenging. Ya, saya akan coba bahas singkat-singkat ya. Nah, empati itu apa sih? Empati itu adalah memahami sudut pandang orang lain. Jadi apa sih yang dirasakan oleh orang lain? Itu empati sebenarnya ya. Nah, empati itu pertama ada yang disebut empati dalam konteks attending, hadir secara fisik. Nah, ini yang saya pertanyaan tadi itu, Pak, boleh nggak kalau pada saat saya nggak mood, lalu saya melakukan yang namanya counseling? Saya bilang jangan, Bu, jangan paksakan. Lebih baik tunda sampai kita fit, baru kita melakukan proses counseling. Karena apa? Ya, kita harus hadir secara fisik. Pertama. Lalu kedua, postur keterlibatannya juga nggak bisa, contoh ya, sambil nelpon, sambil nanti nanda tanganin apa, ada anak buah datang, lalu kita sambil ngomong, itu nggak bisa tuh. Itu biasanya orang langsung merasa bahwa dia tidak dihargai. Lalu penyesuaian gerakan tubuh. Nah, ini menariknya, atau dalam bahasa ininya mirroring ya. Contoh ya, kalau Bapak ingin tahu apakah orang itu sudah nyaman atau enggak ketika menghadapi atau duduk bareng dengan kita, itu nanti kalau Bapak udah dalam proses bertanya dan lain sebagainya, angkat satu tangan, bisa angkat gitu ya, garuk gitu ya. Kita lihat Pak, aneh, boleh percaya boleh enggak, kalau orang sudah nyaman dengan kita, gerakan dia itu akan sedikit-sedikit meniru, entah itu angkat ini, pegang pipi dan lain sebagainya. Ini sudah praktekkan ya. Lalu nanti misalnya contoh Anda pura-pura begini, gimana misalnya ya. Dan anehnya apa? Kalau orang merasa nyaman dengan kita, dia akan melakukan hal yang sama tuh. Nah, kalau kondisi sudah state-nya seperti itu ada saat di mana Anda bisa optimal. Karena trust, kepercayaan, penerimaan itu sudah diterima oleh konseling kita. Gitu ya. Lalu juga ada eyes contact, sudah jelas. Ya, penting eyes contact kita jangan sampai kemana-mana gitu ya, ngelihat telepon, ngelihat buku, ngelihat apa, nggak boleh nih. Fokus pada benar-benar kita mencurahkan konsentrasi kita pada orang. Lalu menciptakan lingkungan yang aman. Nah, ini juga sama. Tidak ada salahnya seorang konseling bilang begini, Pak, Bu, semua apa yang Ibu jelaskan saat ini sangat confidential. Saya akan jaga ini sebagai amanah. Jadi Bapak dan Ibu boleh menceritakan apapun yang nanti perlu untuk menyelesaikan masalah. Dan itu perlu dibantu di awal tuh. Itu dalam konteks attending. Lalu ada lagi parafrase. Ya, Bapak bisa bayangkan nggak sih, kalau kita lagi ngomong asik-asik, teman kita cuman apa perasaan? Langsung Anda berhenti. Ini orang dengerin nggak sih? Ya kan, betul ya? Nah, paraphrasing itu sebenarnya mengulang isi pesan. Ya, jadi memastikan bahwa kita tetap fokus pada ceritanya si konseli, ya kan? Lalu kita juga fokus pada konten apa yang dia ceritakan, itu namanya paraphrasing. Ini ada contoh ya, misalnya saya merasa sangat kesal. Oh, Anda merasa tidak enak, gitu ya. Atau misalnya, saya tidak tahu bagaimana harus bersikap pada anak saya. Anda kesulitan bersikap pada anak Anda, gitu ya. Jadi semacam paraphrasing ini semacam pengulangan untuk memastikan bahwa kita tetap ngikutin jalan cerita. Karena Anda juga gitu ya, kalau ada teman ngomong atau Anda ngomong lalu teman Anda diem aja, lama-lama Anda juga malas ngomong, nih orang denger atau enggak. Jadi sama paraphrasing juga secara nature-nya seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti boleh ini kita berikan kepada peserta juga. Nah, empati yang ketiga adalah reflecting. Ya, ini reflecting tuh sebenarnya simple ya. Jadi reflecting itu bagaimana kita memberikan satu pemahaman gitu ya, bahwa saya benar loh, saya ngerti perasaan. Misalnya cerita gitu ya, Pak, saya terus terang saya depresi sekali kalau melihat kondisi di rumah nih, kok kayaknya istri saya nggak paham bahwa saya lembur ini demi kepentingan untuk keluarga juga. Oh Pak, saya paham sekali Pak apa yang Bapak rasakan. Jadi merefleksikan ya. Jadi kita menunjukkan emosi bahwa kita memang memahami apa yang dia rasakan. Nah, ini yang penting Pak. Ya, dalam konseling
Bapak dan Ibu harus siap dengan yang namanya self-disclosure. Karena apa? Ini boleh percaya, boleh enggak ya. Self-disclosure artinya kita membuka diri. Ya, jadi Anda juga perlu sedikit-sedikit menceritakan ya. Saya cerita pada Bapak dan Ibu ya. Mungkin kalau saya sekarang sebagai CEO dari INDLC, tapi 20 tahun lalu saya tidak pernah terfikir seperti itu. Ya, saya lulus kuliah karena dulu kuliah banyak kegiatan, banyak main. IPK saya jauh di bawah standar IPK orang yang harusnya untuk kerja. Ya. Singkat kata, saya ketika harus melakukan perbaikan skripsi, saya lihat IPK saya, ini kayaknya hidup saya udah hancur nih, IPK saya hancur, mau kerja di mana, karena lamaran biasanya kan, untuk standarisasi yang IPK-nya sekian. Tapi waktu itu saya ketemu seorang dosen dengan tidak sengaja, lalu ngobrol sebentar, sekitar 30 menit, tapi di omongan itu ada yang menarik. Ya, dia bilang begini, waktu saya cerita tentang masalah saya, Andreas, kamu harus belajar untuk melihat kemampuan diri kamu. Kamu nggak usah hidup tergantung pada berapa IPK kamu. Saya ingat tuh kata-kata itu. Bertahun-tahun saya yakin bahwa IPK bukan segala-galanya. Ya. Nah, ini contoh disclosure ya. Ini kisah nyata, saya cerita kisah nyata juga. Tapi maksudnya kita harus berani juga menceritakan bahwa saya juga pernah gagal kok. Saya pernah dalam kondisi terpuruk kok. Saya pernah mengalami hal yang nggak enak kok. Tapi saya punya keputusan dan sekarang saya bisa melewati itu. Wah, luar biasa Pak. Ya, jadi nggak usah takut juga bahwa saya punya cerita berhasil nggak ya, pasti ada kok Pak. Semua pasti ada cerita, entah itu di SMA, entah itu di kuliah atau di pekerjaan sebelum dan sebagainya. Tapi kita harus berani self disclosure, menyatakan, menceritakan itu. Karena itulah kunci di mana orang juga mulai ngelihat bahwa oh iya ya, konselor ini juga bukan orang sempurna, tapi dia berhasil melewati masalah. Itu kira-kira ya. Dalam konteks industri yang pernah saya lakukan, itu kita pernah punya program panjang ya dengan salah satu BUMN di Jawa Timur waktu itu. Jadi setiap program itu diawali selalu dengan yang namanya konseling pribadi. Wah, luar biasa Pak. Ya, yang saya terima setelah kita melewati masa konseling bahwa akhir dari training mereka bilang, Pak terima kasih ya. Wah, saya luar biasa, saya dapat sesuatu pencerahan. Nah itu buat kita sebagai konselor luar biasa ya. Ya tapi ya waktu itu kita harus sama-sama buka-bukaan tuh. Saya cerita dulu masalah saya. Pernah ikut geng motor, pernah gagal hidupnya, sekarang sukses dan lain sebagainya. Tapi itu menginspirasi mereka. Nah sama. Ya. Jadi Anda, ini kalau Bapak dan Ibu mengikuti program yang lengkap ya, itu kita program lengkap yang certified, itu ada kurang 8 kali pertemuan. Ya. Itu Bapak dan Ibu akan dibukakan dulu, menceritakan diri apa adanya. Gagal ya gagal, nggak masalah. Ya. Karena Anda bagaimana Anda bisa mengkonseling orang kalau Anda sendiri tidak memperbaiki, melihat bahwa Anda punya pengalaman yang pernah terpuruk, tapi juga itu bisa bangkit. Ya, kayak contoh, kenapa sebaiknya orang narkoba dikonseling oleh orang ex-narkoba? Nah, itu kan ya. Orang, misalnya orang yang narkoba itu merasa jauh lebih bisa diempati oleh orang ketika konselor saya ini juga pernah sebagai narkoba nih, saya juga harus bisa, dia bisa bebas dari narkoba, saya juga bisa. Jadi self disclosure itu gunanya itu Pak, menyatakan kepada orang bahwa setiap orang bisa berubah ya. Nah, itu. Yang berikutnya ada acceptance. Ya, jadi terimalah konseli apa adanya. Apa adanya loh, Pak. Kadang-kadang ekspresi kita tuh suka melihat sesuatu tuh jadi judgement ya. Misalnya contoh nih, ada orang yang ternyata, ini bawahan kita lah, itu bukan bawahan ya, tapi rekan kerja kita. Ternyata dia ini orang yang ya taruhlah kasar kata mensabotase ya, pernah mensabotase satu proses produksi lah ya. Dia cerita jujur apa adanya pada Anda, karena saya sebel sekali sama atasan, karena saya benci dengan atasan dan sebagainya. Nah kita nggak boleh langsung mukanya langsung berubah gitu. Kamu tuh yang buat begitu, jangan Pak. Ya terima. Ya
terima itu sebagai masa lalunya, yuk kita bangkit bersama-sama, yuk saya bantu untuk ke depan seperti apa sih supaya Anda jangan memendam dendam dan lain sebagainya. Nah, acceptance, terima apa adanya orang. Ya. Saya ingat dulu ya, sekitar tahun 2007. Ini lama juga nih ya, waktu saya kerja di satu konsultan. Saya kerja selama 2 tahun, saya punya rekan kerja gitu ya. Ternyata suatu hari dia cerita, "Pak, saya sebenarnya gay." Waduh, tapi saya kan dengan terlatih sebagai konselor ya, muka saya harus tetap tenang, tetap cool, karena saya kaget juga ya, setelah lama saya 2 tahun saya kerja sama, baru tahu dia oke, misalnya. Nah itu, kita harus nerima apa adanya dulu, jangan menjudge dan sebagainya, gitu ya. Nah sama Pak, jadi banyak cerita-cerita yang kadang-kadang unbelievable gitu ya, luar nalar kita gitu. Iya toh, oh ini tuh orangnya, oh ini. Jangan Pak, jangan tunjukkan ekspresi seakan-akan kita merasa benci, merasa kaget dan sebagainya. Nah, itu beratnya konselor begitu Pak, ekspresi harus jaga benar. Ya, nah ini contoh nih ya, saya begitu frustasi mengenai bawahan, saya paham yang Anda rasakan, gitu ya, harus tenang sekali, apalagi kalau hal-hal sensitif ya, kayak misalnya seksual, misalnya hal-hal yang sifatnya agak tabu dan lain sebagainya, ekspresi kita harus cool, dingin, tenang. Itu kunci dasar nih ya. Oke, nanti saya nggak banyak nih ya. Genuineness, apa itu genuineness? Genuineness ini lebih cenderung pada apa ya, jadi ini hampir mirip dengan acceptance ya, ini gabungan dengan acceptance gitu ya, artinya ya kita harus bisa menerima statement atau pernyataan atau cerita itu jangan dari sudut pandang kita. Contoh nih ya, kalau saya orang yang sangat membenci perceraian, wah buat saya namanya pernikahan itu nomor 1, lalu dia cerita tentang mau cerai yang salah dia lagi, misalnya selingkuh dan lain sebagainya, lalu kita mulai menunjukkan ekspresi itu kayak yang menolak dan lain sebagainya, ini mesti hati-hati Pak ya. Nah ini bahasa tubuh kita harus tetap netral gitu ya, menerima apa adanya ya. Nanti kalau untuk berbeda, Anda mau ngasih pandangan berbeda nanti belakangan, tapi di awal genuineness-nya harus dimunculkan dulu ya. Lalu juga ada yang disebut sebagai konkret. Nah, konkretness inilah kunci kita menghadapi 70% pemikiran-pemikiran yang salah. Contoh ya, contoh Pak, saya ini orang yang sudah gagal total, udah susah lah kerja ini juga, ya sudah terpaksa, atasan sering dimarahi, marah sama saya, rekan kerja juga komplain terus. Nah, kadang-kadang kita langsung merasa bahwa, oh dia merasa gagal gitu ya. Apa yang saya lakukan? Kita tanya dulu, Pak, siapa orang yang pernah berkata bahwa Bapak orang yang memang apa-apa salah? Semua orang. Sebentar Pak, semua orang tuh siapa saja? Ya, apakah lebih dari 10 orang? Atau lebih dari 5 orang? Atau hanya 2 orang? Ya sebenarnya sih yang saya tahu 2 orang Pak, oke. Dari 2 orang itu, apakah mereka pernah menyatakan langsung bicara bahwa Bapak memang orang yang selalu salah? Ya kalau yang ngomong sih cuma 1. Nah, hati-hati itu ya, konkretness itu clear, harus berdasarkan fakta yang benar. Bapak nanti akan ngalami Pak ketika konseling, itu adalah di tahapan konkretness ini membedakan antara halusinasi dengan fakta. Orang itu datang ke kita dengan begitu banyak cerita tuh hati-hati Pak, jangan terus percaya ditelan, oh begitu tuh, jangan Pak. Kadang-kadang yang dia sampaikan halusinasi. Contoh ya, contoh misalnya kayak tadi ya, kita bawa contoh, bener Pak bahwa atasan Bapak memang sudah tidak suka dengan Bapak? Iya Pak. Boleh jelaskan sama saya statement apa yang dia katakan bahwa nggak suka? Dia sebenarnya belum pernah ngomong sih Pak, cuman di bahasa tubuh seperti apa yang Bapak anggap sebagai dia menolak, gitu ya. Jadi terus kita gali gitu, lama-lama bisa ada, oh mungkin dia maksudnya bukan ke saya aja ya, ternyata ke semua orang bahasa tubuhnya memang seperti itu. Akhirnya diketemu tuh ya, oh iya ternyata selama ini pandangan saya saja. Konkretness itu penting Pak ya. Bagi contoh dia, nah ini kan saya ngerasa kesal, bisa jelasin nggak kesal seperti apa yang dirasakan? Ya pokoknya kesel aja, pengen marah. Oh, Anda kalau kesel
marah-marah, apakah Anda melampiaskannya keluar? Ya enggak sih, cuman kesel aja di dalam. Oh, berarti Anda nggak sampai harus marah keluar, hanya Anda merasa nggak mood begitu ya. Nah, jadi clear dulu Pak. Oh, faktanya yang dia rasakan hanya tidak mood, misalnya. Gitu ya. Atau contoh ya, saya selalu bertengkar di istri saya. Apa yang dipertengkarkan? Apakah setiap hari Bapak bertengkar? Atau hanya hal-hal tertentu? Nanti kalau dalam pembicaraan ini ya, kalau dilanjutkan munculnya, oh iya Pak, nggak pada saat gajian aja Pak, sebulan sekali bertengkarnya. Oke, nanti clear ya, Bapak hanya bertengkar dengan istri saya Aduh, sebulan sekali, bayar urusan uang. ini itu Hati-hati itu, kata kurang. selalu jangan jadi standar kita menilai bahwa semua hal. Nah, gitu Pak, itu concreteness gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh juga, saya sudah siapkan statementnya. Nah, orang bijak tidak memberikan jawaban yang benar. Ia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Jadi, kita masuki tekniknya ya. Nah, ini terakhir nih ya. Ada 3 jenis intervensi. Yang pertama itu pertanyaan atau questioning. Kedua, alternatif dan menantang. Ini penting, Pak. Yang saya bilang tadi ya, kata menantang itu tidak berarti kita harus setuju semua apa yang disampaikan oleh konseling. Kadang-kadang harus kita konfrontasi, tapi nanti Pak itu paling belakang setelah semua prosesnya kita jalani. Pertanyaan misalnya contoh ya, pertanyaan terbuka ini pertanyaan yang memancing, contoh misalnya Pak, Bapak bisa ceritain nggak kapan Bapak merasa depresi? Ya, kapan ceritanya? Nah, itu pertanyaan open Pak ya. Nah, kalau yang close biasanya pertanyaannya, Pak, Bapak hari ini perasaan Bapak depresi atau tidak? Nah, jawabannya ya atau tidak, biasanya gitu. Tutup ya. Ini kita coba lihat sini ya. Nah, ini intervensi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, buat satu pertanyaan pada satu waktu. Jadi jangan 3 pertanyaan, 2 pertanyaan, atau 5 pertanyaan digabung jadi satu ya Pak. Mohon jawab Pak ya. Yang pertama begini, keduanya biasanya feel dari konseling akan hilang. Ya, yang kedua, membantu konseling berbicara tentang perasaan dan perilaku. Jadi selalu munculkan kata begini, apa perasaan Bapak dengan kondisi ini? Apa perasaannya? Kenapa coba? Yang saya bilang tadi ya, manusia terdiri dari pemikiran, emosi, behavior. Jadi harus lengkap semuanya tergambar gitu ya. Terus menggunakan pertanyaan untuk mengeksplorasi dan memahami masalah. Ya, question. Hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu. Nah ini jangan. Ya, jangan karena kepo kemana-mana, akhirnya Bapak kebanyakan informasi, akhirnya nggak fokus. Ya, jaga Pak. Oh, Biar yang ini saya nggak perlu tahu deh. Saya ingin fokus pada solusi yang mau kita capai. Nah ini contoh ya, yang pertanyaan tertutup dan terbuka. Ini juga mungkin bisa dilatih ya. Pokoknya pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang memang lebih dominan kita lakukan dibanding pertanyaan tertutup. Walaupun pertanyaan tertutup bukan berarti nggak perlu Pak. Kadang-kadang kita ingin mendapat satu ketegasan ya pakai pertanyaan tertutup. Tapi kalau ingin mendapatkan gambaran, pemetaan, pakai pertanyaan yang terbuka. Nah ini close ended. Ya, ini contoh aja ya misalnya. Close ended ya pertanyaannya cuma jawaban ya, tidak, dan sebagainya. Tujuannya ada juga, bukan berarti nggak punya tujuan gitu ya. Tapi yang paling diperlukan adalah open-ended question. Ya, tentang apa, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan juga. Yang close seperti apa? Oke, sorry. Ya, yang open seperti apa? Ya, ceritakan, gambarkan, jelaskan, biasanya gitu ya kata-katanya ya. Tapi kalau apakah Anda takut, jawabannya ya atau tidak, gitu kan akhirnya. Orang jadi nggak terlalu open gitu ya. Nah, untuk yang alternatif juga sama Pak. Ya, ini yang berikutnya ya. Jadi kadang-kadang gini, Pak, saya tuh udah nggak tahu lagi lah Pak, saya udah coba semua, kayaknya gagal deh. Nah, caranya kita bisa pakai perumpamaan atau perandaian. Misalnya contoh ya, saya rasa hubungan saya dengan rekan kerja saya nggak bisa diperbaiki lagi Pak. Jika rekan Anda seumpama nih Pak ya, kita beranggapan aja, mau memperbaiki hubungan dengan Anda, apa yang akan